Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifanur Mulki. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Rifanur Mulki, khususnya tentang pengakuan-pengakuan yang sudah disampaikannya di kanal YouTube pribadinya pada hari kemarin. Jadi Rifan itu membuka semua kisahnya, termasuk tentang hukuman yang diterimanya dari PBVSI yang membuat dirinya tidak bisa bermain atau bertanding di kejuaraan voli ataupun turnamen voli level internasional selama setahun. Selain itu juga Rifan menceritakan tentang kondisi fisiknya, termasuk ketika dirinya mengalami cedera. Nah, pengakuan-pengakuan yang sudah disampaikan atau dibuka oleh Rifan itu membuat banyak penggemar voli Indonesia, khususnya para penggemar Rifanur Mulki, itu merasa sangat terenyuh dan juga merasa sangat terharu. Jadi di dalam pengakuan yang sudah disampaikannya atau diucapkannya di kanal YouTube pribadinya pada hari kemarin, mantan pemain Surabaya Samator itu mengakui bahwa saat ini kondisinya memang sudah menurun. Bahkan Rifanur Mulki itu juga mengakui bahwa saat ini memang kondisinya itu sudah jelek. Intinya adalah Rifan mengakui bahwa saat ini kondisinya itu memang tidak dalam posisi terbaik. Tapi Rifan juga mengakui ada banyak anggapan yang menyebut bahwa dirinya mengalami penurunan kondisi karena faktor usia. Meskipun demikian, kalau kita bicara tentang faktor usia mungkin bisa ditepikan karena apa? Rifanur Mulki saat ini sudah atau masih berada di usia 29 tahunan. Itu artinya Rifanur Mulki itu masih berada di usia emas, dirinya itu berada di golden age. Kalau kita bicara tentang atlet, khususnya atlet di top tier atau di grade A, biasanya atlet yang berusia 27, 28, 29, ataupun 30 tahun, biasanya sedang menikmati puncak karirnya. Mereka biasanya sedang menikmati gelimang prestasi, termasuk juga Rifanur Mulki. Karena apa? Rifanur Mulki itu sudah mendapatkan banyak prestasi, termasuk juara Proliga, juara Livoli, juara Kapolri Cup, dan kemampuannya itu juga sudah diakui di level Asia. Oke, kita akan membahas tentang sisi lain dari pengakuan-pengakuan yang sudah disampaikan oleh Rifanur Mulki di kanal YouTube pribadinya pada hari kemarin. Salah satunya adalah pengakuan Rifanur Mulki tentang kondisinya yang sudah menurun atau sudah jelek. Kalau kita bicara tentang Rifanur Mulki yang sudah jelek, tentu saja Rifanur Mulki sampai saat ini masih bisa disebut sebagai salah satu pemain voli terbaik yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita breakdown atau kalau kita bedah secara lebih khusus, untuk posisi opposite hitter sendiri, Rifanur Mulki saat ini masih bisa disebut sebagai opposite hitter terbaik, tidak hanya di level klub, tapi juga di level timnas Indonesia. Kita bicara lagi, kita berandai-andai, kalau misal Rifanur Mulki itu tidak mendapatkan hukuman dari PBVSI, mungkin saja Rifanur Mulki bisa membantu timnas Indonesia menjadi juara di Civic tahun 2024 kemarin. Kita ketahui timnas Indonesia pada Civic 2024 kemarin itu hanya berada di posisi kedua karena di bawah Thailand. Padahal di tahun 2023 lalu timnas Indonesia berhasil menjadi juara Civic dengan catatan tidak terkalahkan. Nah, selain itu juga kalau kita bicara tentang kemampuan Rifan, dirinya itu sudah membuktikan mampu membawa timnas Indonesia menjadi juara SEA Games tahun 2023 dan juga dirinya membantu tim voli Jawa Timur menjadi juara Kapolri Cup tahun 2024. Nah, ini saya merangkum ada beberapa poin penting, poin yang sangat positif dari pengakuan yang sudah disampaikan oleh Rifanur Mulki di kanal YouTube pribadinya pada hari kemarin. Salah satu poin penting, poin positif dari saya, ini adalah rangkuman saya, dari pengakuan yang disampaikan oleh Rifanur Mulki itu adalah Rifan berani untuk bersikap jujur, dirinya berani bersikap sportif, dan dirinya itu tidak malu mengakui tentang kondisi fisiknya. Rifan juga tidak bersikap denial atau menutup-nutupi tentang kondisi fisiknya, termasuk dirinya itu berani mengakui bahwa dirinya kondisinya sudah menurun, bahkan sempat mengalami cedera. Sikap jujur, sikap sportif, dan sikap tidak denial yang ditunjukkan oleh Rifan itu tentu harus kita apresiasi karena apa? Rifan memberikan contoh, memberikan teladan yang sangat baik bahwa tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu melebih-lebihkan, dan juga harus bersikap jujur, terutama atlet memang harus dididik dengan sikap yang sportif. Nah, poin positif kedua dari pengakuan yang disampaikan oleh Rifan itu adalah
Rifan ternyata masih memiliki daya juang yang sangat tinggi. Itu artinya mental yang dimiliki oleh Rifan itu memang sangat kuat dan sangat baik. Rifan sudah membuktikan bahwa dirinya itu tidak menyerah dengan keadaan, dirinya itu tidak mau lempar handuk, meskipun di dalam pengakuannya Rifan itu juga mengakui bahwa dirinya itu sempat dilanda putus asa. Karena apa? Saat itu Rifan memang sempat mendapatkan hukuman dari PPVSI, dan Rifan di dalam pengakuannya di kanal YouTube pribadinya pada hari kemarin itu mengaku bahwa dirinya itu sempat berpikir hanya ingin fokus di Tarkam saja. Meskipun demikian, pola pikir yang dimiliki oleh Rifan itu berubah setelah dirinya itu akhirnya bergabung dengan Wolfsburg Nagoya yang bermain di Liga Jepang. Jadi di dalam pengakuannya itu Rifan mengaku bahwa dirinya itu ingin berlatih dengan pola latihan yang lebih benar lagi, termasuk juga Rifan ingin menerapkan gaya hidup yang lebih baik lagi, dan juga Rifan itu ingin belajar dengan pemain-pemain baik yang ada atau pemain-pemain hebat yang ada di Liga Jepang, khususnya yang ada di Wolfsburg Nagoya. Ini tentu menjadi sebuah catatan yang sangat positif, catatan yang perlu diapresiasi dari seorang Rifan Nurmulki. Karena apa? Tidak mudah bagi semua orang atau tidak mudah bagi setiap individu untuk bangkit dari keterpurukan, untuk bangkit dari rasa putus asa, tapi ternyata Rifan memiliki mental yang sangat kuat, mental yang sangat tangguh, mental yang sangat baja. Dirinya itu bisa bangkit dari rasa putus asa untuk mengejar impian-impian besarnya di dunia voli. Selain itu, poin penting lainnya, poin penting ketiga dari pengakuan yang disampaikan oleh Rifan adalah Rifan bisa membuktikan diri bahwa dirinya itu menjadi pemain voli kebanggaan Indonesia. Karena apa? Rifan saat ini merupakan satu-satunya pemain timnas Indonesia atau pemain voli Indonesia yang bisa membela klub yang ada di Liga Jepang. Bahkan klub yang dibela oleh Rifan ini juga bukan klub yang ecek-ecek, bukan klub yang sembarangan, karena bertanding di kasta tertinggi Liga Jepang atau SV League. Selain itu juga langkah Rifan untuk bergabung dengan Wolfsburg Nagoya atau abroad bermain di luar negeri, itu juga quote-unquote menginspirasi para pemain lainnya yang ada di Indonesia untuk menjajal peruntungan atau untuk bermain di luar negeri juga. Jadi Rifan merupakan pemain voli pertama di Indonesia yang pada tahun ini itu bergabung dengan klub luar negeri. Setelah Rifan memang ada beberapa pemain Indonesia lainnya yang akhirnya dikontrak oleh klub luar negeri juga. Salah satunya adalah Nizar Zulfikar yang saat ini bergabung dengan Diamond Fit yang bertanding di Liga Thailand. Selain itu juga ada Randy Tamamilang yang juga kemarin sempat bermain di Liga Kamboja. Nah, ini ada gosip terbaru tentang Doni Haryono yang kemungkinan besar atau isunya itu sudah ramai dibicarakan bahwa Doni Haryono itu akan segera menyusul Rifan Nurmulki, menyusul Nizar, dan juga menyusul Randy Tamamilang untuk berkarir di luar negeri. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang pengakuan yang sudah disampaikan oleh Rifan Nurmulki, termasuk tentang kondisi fisiknya, yang mana Rifan Nurmulki mengakui bahwa kondisinya itu sudah menurun, bahkan sudah jelek? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar karir Rifan Nurmulki di Liga Jepang itu semakin baik lagi. Syukur-syukur dirinya bisa membantu Wolfsburg Nagoya mendapatkan prestasi di Liga Jepang atau SV League pada tahun ini. Tidak lupa kita doakan agar timnas voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.